Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muammar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Madis. Iya, oke. Makasih. By the way, makasih nih udah bisa hadir ya di Wajar Podcast, walaupun Zoom meeting, karena kita tahu jadwal Pak Muammar Kadapi ini sebagai kepala sekolah di SMA Muhammadiyah lumayan sibuk kayaknya. Oke ya. Nah, jadi Pak Muammar, kita dan teman-teman diskusi soal school branding tadi ya. Jadi makanya saya nyempetin menghubungi Pak Muammar untuk bahas sebenarnya school branding dimaksimalkan melalui sosmed ini bisa dijelaskan nggak? Karena mungkin ini bisa menjadi track yang positif untuk mungkin ya sekolah-sekolah lain gitu kan. Jadi manfaat dari maksimalkan sosmed untuk school branding itu apa sebenarnya? Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Muammar gimana? Jadi seperti ini ya. School branding itu kan berarti kan kita akan membranding kan. Jadi dia sebenarnya sekarang itu kan sekolah-sekolah itu kan sudah banyak sekali. Memiliki lokasi strategis, ada juga yang memiliki lokasi tidak strategis. Nah, ada yang memiliki fasilitas yang mumpuni, ada yang fasilitasnya tidak mumpuni. Makanya diperlukan sebuah upaya untuk gimana sekolah itu bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, salah satu jalannya adalah publikasi. Nah, publikasi maksimal itu yang melalui school branding. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial. Manfaatnya apa bagi sekolah? Nah, terutama sekolah-sekolah yang dengan lokasi yang tidak strategis, dengan fasilitas yang belum cukup, sekolahnya bisa dikenal oleh masyarakat dengan daya jual tertentu. Nah, apa keunggulan-keunggulan bisa melalui branding tadi, melalui branding sekolahnya, Bung Haji ya. Oh ya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu school branding ini yang ngadain siapa ya Pak Muammar? Karena Pak Muammar Kadapi, karena begini, saya baru ini ya, mungkin kalau saya pribadi baru lihat sih sama teman-teman school branding ini, kayaknya serasa baru sih kalau saya pribadi. Sebenarnya yang ngadain ini siapa? Udah mulai kapan ini diadakan? Sebenarnya yang barusan dilaksanakan, yang barusan kita ikuti, SMA Muhammadiyah ikuti adalah school branding yang dilakukan oleh IGI Jambi. Memang IGI Jambi, tapi dia pesertanya itu nasional, Bung. Nah, sebenarnya itu kemarin sebelum adanya school branding yang dilaksanakan IGI, saya pribadi sudah memanggil humas, wakil kepala bidang humas untuk melakukan school branding. Nah, kemudian 2 hari setelah kami berbicara, ada event, ada webinar tentang school branding ya. Saya support wakil bagian humas untuk mengikuti school branding itu. Oh gitu ya. Jadi ini artinya bukan program dari memang SMA Muhammadiyah, tapi dengan adanya program ini ya paling tidak SMA Muhammadiyah memang udah ada inilah tambah kemajuan, tambah maju gitu ya bahasanya ya dengan adanya school branding ini. Nah, karena saya lihat di sini presentasinya itu sekitar hari Rabu, berarti baru-baru ini Pak Muammar Kadapi ya? Iya, baru. Baru ya, baru. Jadi dia gini, sebelum itu kami sudah membentuk tim kreatif dan media sosial. Itu kami bentuk di hari Selasa. Nah, dapat kabar Jambi melakukan webinar school branding. Ya sudah masuk dia, klop dia sebenarnya agenda SMA Muhammadiyah dengan webinar yang pada saat itu dilakukan. Itu dia. Memang sudah dibentuk tim kreatif di SMA Muhammadiyah sebelum webinar itu ada. Oh, tim kreatif sudah dibentuk. Jadi tapi belum sempat jalan ya dengan terbitnya yang punya IGI dari Jambi ini ya?
Ya, jadi kita masukkan sekalian program-program yang ada. Jadi ketika saya tanyakan dengan Wakil Kepala Bidang Humas, ternyata apa yang kami diskusikan sebelum webinar itu sama persis dengan apa yang ada di webinar school branding yang diadakan oleh IGI Jambi. Oh, Sama gitu. persis dengan apa yang sudah kami rencanakan. Oh, oke, oke, oke. Artinya inilah ya, kalaupun kita belum start, paling tidak memang sudah terpikirkan gitu ya Pak Muammar ya. Ya. Ya, Oke, nah kalau ditanya antusias dari guru-guru dan siswa ini gimana soal school brandingnya ini Pak Muammar Kadapi? Apakah memang siswa itu diwajibkan harus punya sosmed kemudian mempromosikan sekolah? Sementara school branding ini kan nggak bisa sekedar ya kita branding school melalui apa brandingnya kalau sekedar misalnya fasilitas gedung gitu tanpa ada prestasi ya saya rasa juga masih ada minusnya gitu ya. Itu gimana cara ini ya Pak Muhammad? jadi dia begini, Bu. Nah, Ada yang namanya identitas sekolah. ya, Identitas sekolah itu bisa apa saja. oke, Bisa oke, prestasi, bisa warna gedung, bisa visi misi, bisa jumlah oke, siswa, bisa pengembangan minat bakat. Nah, itulah yang di school branding, itulah yang dibrandingkan. Nah, jadi misalnya ketika disebut SMA Muhammadiyah, ketika kita buat namanya SMA MUHI, orang tergambar, oh warna hijau, itu SMA MUHI. Oh, oke, pengembangan minat bakatnya banyak di situ, itu SMA MUHI, begitu dia. oke, Jadi orang langsung teringat apa yang ada di SMA itu menjadi keunggulannya. Oh, di SMA MUHI itu ada pendidikan karakter, ada duha berjamaah, ada zuhur Oh, berjamaah, itu ada bisa dua, nilai ada jual. sholat dua di situ ya? Ada Oke, oke. dua. Nah, oke, nah itu artinya kan nilai Kemudian plus yang hmm, nilai plus yang bisa dibrandingkan keluar kan. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang lain selain ya apa namanya proses belajar mengajar, apalagi selain duha ini Pak Muammar Kadapi yang memang bisa ke depan bakal dibrandingkan lah selama ya Pak Muammar Kadapi ini memimpin sekolah SMA Muhammadiyah. jadi begini, saya kan baru sekitar dari 22 Juli ya dari kepala sekolah ya. Ya, Nah, ya. kita sudah bentuk itu ada namanya pengembangan minat bakat kita lakukan di hari Sabtu mulai dari jam 10. Ada 7 kegiatan yang kita lakukan. Ada public speaking, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Harapannya nanti ketika ada event seperti Duta Kamtipnas, Duta Sadar Hukum, Duta Pelajar, kita sudah punya orang yang kita siapkan tanpa harus pelatihan ekstra. Oke, Kemudian kita punya broadcasting untuk membuat film-film pendek, kita juga punya oke. desain grafis, Hmm, nah ada juga teater, dan juga ada seni musik dan tari. Nah itu semua kita lakukan di hari Sabtu. Belum lagi ini ada program taktis yang ini diampu langsung memang oleh seorang hafiz. Dan ini oke. dilakukan 2 kali seminggu. Nah, Hmm, hal yang seperti inilah yang harus di branding. hmm. Kalau kemudian membrandingnya menggunakan apa, itu harus disurvei dulu. Kita misalnya ada di Aceh Singkil, masyarakat menggunakan media sosial paling banyak apa? Apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, Oke, apakah itu menggunakan web. Nah, kita pilih yang mana yang paling banyak digunakan masyarakat. Tidak serta-merta semua media sosial kita masuk itu tidak bisa. oke. Kenapa? Karena culture masyarakat itu sendiri harus kita pahami. Begitu dia, Bung. Jadi artinya ya memang harus ada semacam ini ya filterisasi atau misalnya survei dulu lah apa yang misalnya mau di branding, kemudian program-program yang bisa ke depan jadi apa namanya program pentolan sehingga menghasilkan ya siswa yang Ya, berprestasi dan kemudian ya bisa termasuk ya siswa tersebut bisa di branding dengan prestasinya gitu ya Pak Muhammad ya. Ah, nah oke jadi harapan ke depan setelah adanya school branding ini kan apa kira-kira sih kalau apa kira-kira target Pak Muammar Kadapi ke depan ini selama jadi kepala sekolah dengan salah satu program ya dengan salah satu program yaitu school branding.
harapan kita adalah agar SMA Muhammadiyah Gunung Muria ini nantinya bisa dikenal luas oleh masyarakat bahwa kita punya loh yang namanya pendidikan terpadu, baik itu yang mengembangkan nilai-nilai keislaman, kemudian nilai-nilai akademik dan potensi diri. Jadi ada tiga elemen yang kita kembangkan di sekolah kita, baik melalui nilai keislaman, pendidikan karakter, pendidikan akhlaknya, pendidikan agamanya, praktek agamaannya, kemudian nilai akademiknya, dan kemudian pengembangan minat bakat, pengembangan potensi diri dari siswa itu sendiri. Jadi agar masyarakat tahu bahwa kita punya pendidikan terpadu di sekolah ini, dan mereka akan tidak akan percaya bahwa kita sungguh-sungguh dalam mendidik anaknya, mendidik anak yang dititipkan di sekolah SMA Muhammadiyah Gunung Muria. Oke, artinya orang-orang Gitu, tua Bung. kita bisa menaruh kepercayaan di SMA Muhammadiyah lah ya, dengan guru-gurunya, berharap nanti ke depan dengan program yang sudah dijalankan dan kemudian akan dijalankan di SMA Muhammadiyah, kemudian di-brandingkan, orang tua udah nggak ragu lagi, sehingga ketika nanti jebol atau selesai dari SMA Muhammadiyah, ya paling tidak adalah prestasi 1 atau 2, atau mungkin skill, atau mungkin siswa tersebut dapat skill lah dari sekolah itu yang bisa dikembangkan di masyarakat luas atau di kampus tempat dia sekolah nanti ke depannya. Nah, oke. Kira-kira Pak Muammar, Jadi terakhir ini, sebenarnya program ini sudah gimana Pak? Sebenarnya program ini dijalankan sejak 3 minggu yang lalu. Sekitar seminggu setelah saya menjadi kepala sekolah, kita bentuk program ini, program ini sudah dijalankan. Cepat Pak Muammar ya. Langsung diskusi. Kemudian ini kita lagi dalam proses mengembangkan partisipasi orang tua kepada sekolah. Jadi kita tidak ingin pendidikan ini langsung dilempar secara sepihak kepada sekolah. Kita ingin memahamkan bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab orang tua, dan kita sekolah memfasilitasi kebutuhan dari peserta didik. Nah, inilah yang sedang diramu konsepnya. Nah, kita buat grup bersama wali siswa, orang tua siswa. Jadi mereka tahu perkembangan harian anak yang mereka titipkan di SMA Muhammadiyah. Gitu, Bung. Oke. Ya, saya kira lumayan lah Pak ya, karena saya melihat perkembangan Anda juga sebenarnya. Saya intip-intip Facebook, kemudian di feed news itu ya muncul terus apa yang dilakukan dilakukan oleh guru-guru di SMA Muhammadiyah di apa itu yang sudah Bapak posting. Ya, mudah-mudahan lah ke depan di ini ya, saya yakin orang tua menaruh harapan banyak di sekolah. Paling tidak ketika mereka selesai dari sekolah yang Pak Muammar pimpin ini, adalah yang dibawa keluar. Ya Pak Muammar ya. Nah, oke. Baik. Ya, terutama pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak, betul ya. Karena memang pendidikan utamanya itu dia, akhlak dulu. Kalau wawasan nomor 2. Ya, betul. Oke, siap. Oke, Pak Muammar, terima kasih banyak atas waktunya. Udah mau diundang. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ya, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh sekolah lain kalau misalnya ada sekolah yang belum ya melakukan ini. Tapi kalau sudah ada ya bagus, artinya sudah kita pendidikan di Aceh Singkil ini semakin maju. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.